Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu, teman-teman undangan yang hadir di kesempatan Zoom siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini, hari Ahad ya, hari libur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masih kesempatan untuk menghirup udara segar ya. Yang hari-hari ini adalah hari-hari yang memang cukup sulit karena untuk menghirup udara segar aja banyak sekali dari sahabat-sahabat kita ya, masyarakat yang harus membayar ya dengan harga yang cukup mahal dan juga harus antri. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini diberikan kesehatan, itu nikmat yang luar biasa ya. Nikmat yang sangat mahal yang harus kita syukuri. Dan kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua hari ini yang berkenan hadir dalam acara Zoom kita ya tentang kuantum wakaf. Kita insya Allah hari ini akan membahas tentang wakaf ya. Mudah-mudahan hari ini informasi ya yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan wakaf ya. Wakaf ini memang sangat erat hubungannya dengan kondisi COVID ya. Kondisi COVID sekarang ini idealnya kita bahas apa sih ya? Karena kita semua sedang menuju ke arah akhirat pada hakikatnya ya, tinggal hanya menunggu waktu saja, maka penting banget kita membahas tentang wakaf. Nah, untuk hari ini kita akan membahas satu tema yang memang banyak sekali orang-orang yang belum tertarik ya, memang belum tertarik untuk membahas tentang wakaf. Kenapa? Nah, hari ini akan kita bahas ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama lagi saya akan langsung sharing materinya biar kita lebih terarah ya. Dan dengan adanya gambar-gambar di slide ini insya Allah akan membantu kita ya, memudahkan kita memahami penjelasan yang insya Allah hari ini akan kami sampaikan. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu ya, saya Zulhandi Muhammad Saad ya, salah seorang duta wakaf di Duta Wakaf Community ya. Kita mempunyai aktivitas sebagai duta wakaf. Apa itu duta wakaf? Duta wakaf adalah sebuah profesi ya, yang dimana tugas kami adalah membantu umat merencanakan wakaf ya, sehingga setiap orang itu bisa mempunyai wakaf ya. Apa tujuan wakaf? Tujuan wakaf adalah sebagai sarana ya untuk menambah timbangan amal kita semua nanti di akhirat kelak insyaallah. Nah, jadi itu profesi kami ya. Tugas kami sehari-hari adalah terus memberikan edukasi, mengajak umat sebanyak-banyaknya mempunyai wakaf ya, dan memberikan informasi tentang cara bagaimana kita bisa berwakaf dalam jumlah besar ya, lembaga mana saja yang bisa kita bantu untuk berwakaf ya, dan yang paling penting adalah apa sih alasan kita harus punya wakaf. Untuk itu terima kasih hari ini sudah hadir, mari bersama-sama ya kita bahas tentang apa itu wakaf ya. Nah, dimulai dari sebuah pertanyaan besar ya tentang tantangan wakaf pada saat ini ya, dan peluang apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang ini ya, yang dalam kondisi COVID berhubungan dengan wakaf. Nah, dalam fakta ya, ini kita memberikan informasi sedikit bahwa apa namanya, menurut Badan Wakaf Indonesia ya, tanah wakaf di Indonesia ini sudah banyak sekali ya. Ada 430.000 hektar lebih tanah ya, yang itu memang sudah diwakafkan ya, sudah ada sertifikat wakafnya. Ya, ini artinya apa? Artinya orang-orang di Indonesia ini ya yang berwakaf tanah itu sudah sangat banyak sekali. Nah, ini patut kita syukuri. Artinya pemahaman umum memang masyarakat mereka berwakaf melalui tanah gitu ya, dan wakaf tanah ini sudah banyak sekali. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga, bahwa sayangnya ya, dari begitu banyak wakaf tanah yang sudah ada itu ya, nilai aset tanah itu 430 triliun ya, itu kan besar sekali ya nilainya ya. Tetapi sayangnya ya, tanah wakaf tersebut tidak bisa digunakan sama sekali ya, 90%-nya itu terbengkalai. Ya, terbengkalai kenapa? Karena memang wakaf ini, ya tanah wakaf ini ya untuk menjadi sesuatu ya, dibangunkan rumah sakit umpama, buat masjid, buat madrasah, buat pesantren, buat rumah tahfidz dan seterusnya, itu dananya yang belum ada. Ya, tanah wakafnya sudah ada tetapi dananya belum ada. Ya, dan orang yang sengaja bisa berwakaf 100 juta, 200 juta, 1 miliar,
itu sangat jarang sekali, ya sangat jarang sekali. Kalau ada ajakan wakaf pada umumnya ya, orang bisa berwakaf 100.000, 500.000, 1 juta, mungkin 10 juta bisa, ya 50 juta mungkin juga ada gitu ya. Tapi kalau udah ratusan juta, itu jarang banget gitu ya. Artinya apa? Artinya pengumpulan wakaf ini masih sangat minim sekali. Nah, kurangnya edukasi, kurangnya promosi, yaitu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Untuk itulah kita terus sama-sama memahami tentang wakaf ini, mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk memanfaatkan ya tanah wakaf yang ada ini biar kita bisa support ya, dan kita kenapa harus mensupport itu? Nah, insya Allah kita akan bahas hari ini. Oke, nah potensinya ya menurut Badan Wakaf Indonesia juga bahwa potensi wakaf di Indonesia ini sangat besar sekali gitu ya. Potensinya itu 180 triliun per tahun kalau kita bisa mengajak semua umat ini terutama umat Islam ya untuk berwakaf ya. Itu 180 triliun per tahun itu besar sekali gitu ya. Nah, nilai aset wakaf yang bisa kita himpun juga potensinya ya menurut Badan Wakaf Indonesia itu ya bukan hal yang kecil ya, sangat besar sekali. Nilainya bisa 2.000 triliun per tahun yang bisa dihimpun gitu ya. Namun sayang ya, sayang sekali lagi sayang realisasinya baru 400 miliar per tahun. Ini kan jauh sekali angkanya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya kan? Ini permasalahan-permasalahan yang ada saat ini ya. Penyebab apa ya permasalahan itu terjadi karena begini. Yang pertama adalah ya pemahaman tentang wakaf dengan zakat itu masih ada perbedaan ya. Yang pertama adalah zakat. Zakat itu orang kita semua umat muslim itu menganggap dan memang kita tahu bahwa zakat itu adalah kewajiban. Ya, yang namanya sesuatu yang wajib kalau tidak dilakukan maka akan berdosa gitu ya. Tidak melakukan kewajiban dia berdosa. Maka ya orang mau nggak mau ya melakukan zakat. Tetapi untuk melakukan amal wakaf itu masih dianggap sukarela gitu ya. Ya nggak berwakaf juga nggak apa-apa, toh tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan gitu ya. Dan memang ya seperti itu pada umumnya dipahami oleh masyarakat. Yang kedua memang literasi, ya pemahaman, edukasi ya tentang wakaf itu masih minim gitu ya. Diajarkan baik di sekolah, di kampus itu masih sedikit gitu ya. Masih banyak yang tentang zakat saja. Nah, inilah tantangan kita ya, kenapa zakat dan wakaf itu berbeda ya, dan wakaf belum bisa dihimpun maksimal seperti adanya zakat yang luar biasa ya, penghimpunan zakat itu. Oke. Nah, fakta lain ya bahwa dari 235 juta penduduk muslim di Indonesia ini ya menurut Badan Wakaf setelah disurvei ini tahun lalu ya, tahun 2020 disurvei secara nasional ya bahwa indeks literasi pemahaman tanah wakaf ini masih sangat rendah sekali, masih di bawah 50% gitu ya. Yang ngerti banget tentang wakaf itu gitu ya. Belum belum separuhnya, bahkan yang menyedihkan adalah ya ini fakta ya bahwa 90% lebih ya umat muslim di Indonesia itu belum berwakaf. Nah, ini kan sangat menyedihkan ya. 90% lebih itu belum berwakaf. Tapi kalau ditanya sudah sedekah sudah, ya infak sudah, ya zakat apalagi sudah, rata-rata sudah ya karena memang kewajiban. Kalau sedekah infak kan biasa lah. Tapi kalau berwakaf masih punya pandangan gitu ya yang berbeda tentang wakaf itu karena harus tanah, harus bangunan, harus punya uang besar dan seterusnya. Nah, inilah PR besar kita yang sama-sama insya Allah kita coba selesaikan bersama gitu ya permasalahan tentang wakaf ini. Oke, nah poin lain yang perlu saya sampaikan juga itu permasalahannya ya. Kenapa kita bicara tentang wakaf hari ini? Ya, apakah hanya ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi? Tentu tidak gitu ya. Kita bicara wakaf adalah karena kebutuhan kita pada hakikatnya setiap orang itu butuh wakaf. Nah, hari ini akan kita bahas gitu ya. Jadi ketika kita biasa bertemu dengan masyarakat gitu ya ataupun mengajak orang untuk berwakaf ya bicara tentang wakaf ya ngajak diskusi lah tentang wakaf rata-rata nih ya rata-rata pada umumnya tidak semua tapi pada umumnya langsung menganggap bahwa eh, apa ya wakaf kan kalau orangnya sudah mapan aja ada kelebihan dana ya dia bisa berwakaf gitu ya atau aduh nggak nanti dulu lah masih belum kebayang gimana wakaf itu ya. Ya caranya kan ya harus menyerahkan kepada lembaga wakaf dan seterusnya gitu. Kadang yang situ. Ada juga yang aduh nanti dulu lah belum kepikiran masih muda gitu ya. Belum menganggap itu penting ya dan merasa belum sanggup. Nah, ini pada umumnya seperti itu gitu ya. Pada umumnya ketika diajak bicara tentang wakaf masih punya gambar seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu ya.
Kalau kita ngomongin wakaf itu adalah sebuah kebutuhan yang memang hari ini akan kita bahas. Nah ini, ya kenapa setiap orang itu bahkan setiap keluarga tuh penting banget mempunyai amal jariah berupa wakaf? Ini pertanyaannya ya. Nah sebenarnya poin utama ketika kita membahas wakaf ini di sini sebenarnya ya, bahwa kenapa setiap kita, setiap keluarga kita, ya setiap orang itu wajib mempunyai amal jariah. Penting banget punya amal jariah berupa wakaf. Nah nih, kita mulai dari sebuah pertanyaan gitu ya. Ini pertanyaan yang jauh-jauh hari sebenarnya sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Berapa lama kita hidup di dunia? Ya, pada akhirnya kalau kita tanya ini sebenarnya kita semua sama-sama sadar gitu ya, sama-sama tahu ya. Karena dalam sabda Rasulullah SAW juga disebutkan ya dalam hadis Tirmizi dan Ibnu Majah, di sana disampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah SAW itu antara 60-70 tahun ya, dan ada memang yang di atas itu tapi nggak banyak gitu ya, wa aqalluhum, dikit sekali yang di atas itu. Nah, artinya apa? Artinya hidup kita di dunia ini cuma sementara gitu ya. Apalagi ya kita sadari dalam kondisi Covid sekarang ini ya, umur yang 60-70 tahun itu sudah nggak banyak gitu ya. Rata-rata teman-teman kita, teman-teman saya gitu ya, ustadz-ustadz yang kemarin meninggal, Masya Allah itu masih muda-muda, 56, 53 gitu ya. Nggak sampai 60 gitu ya. Meninggal 38 juga ada ya, 30. Luar biasa kondisi Covid ini. Ya, setiap hari kita mendengar sirene, setiap hari kita mendengar orang meninggal, setiap hari kita mendengar kabar ya, mendengar sirene dan seterusnya. Ini sangat-sangat apa namanya ya, menyedihkan gitu ya. Dan kita semua sebenarnya pada hakikatnya juga menunggu meninggal itu ya. Tinggal kita apa yang mau kita siapkan, kan begitu sebenarnya gitu ya. Nah, pada hakikatnya ya apa yang kita kumpulin selama ini, nah ini bisa dibilang benar atau enggak, kita semua pasti sadar gitu ya, pada hakikatnya apa yang kita kumpulin dari rumah besar kita, harta berlimpah ruah gitu ya, mobil mewah ya, tas-tas yang mahal, perhiasan, pada hakikatnya semua tuh nggak ada yang dibawa kan. Ya, semua pasti pasti kita sadar itu ditinggalkan. Apakah nanti akan menjadi ahli waris, ya menjadi milik ahli waris, atau nanti diperebutkan oleh orang-orang lain gitu ya, harta benda itu. Nah, tinggal harta benda itu bagaimana kita bawa nanti ke surga, gitu ya, menjadi nilai wakaf yang bermanfaat buat kita. Itulah kita bahas hari ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama sih kita hidup di akhirat itu, gitu ya? Kalau hidup di dunia cuma sementara, tentu di akhirat adalah kekal abadi, gitu ya. Yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat. Kenapa? Ya karena Allah mengabarkan ya 110 ayat dalam Al-Qur'an ya, 110 ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan kata khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya itu dalam bahasa Indonesianya. Kekal selama-lamanya. Ya, di dalamnya tuh kekal, di dalam surga atau dalam neraka. Tinggal kita nggak tahu nih kemana kita. Gitu ya. Karena kehidupan akhirat itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Ya, itu ungkapan Al-Qur'an, kekal abadi khalidina fiha abada tuh abadi ya, selama-lamanya. Nah, pertanyaannya ya, apakah Anda yakin ya bahwa kemungkinan timbangan amal soleh kita, amal ibadah kita itu lebih berat ya dari timbangan dosa kita di akhirat kelak? Nah, ini pertanyaan yang memang semua kita ya pasti nggak yakin gitu ya. Nggak yakin. Saya pun sama, kita semua lah nggak yakin gitu ya dengan amal kita ini, apakah yakin lebih berat daripada dosa kita. Sedangkan kita tahu ya ibadah, kalau ibadah kita itu kan paling sholat, ya, zakat, ya, baca Quran, ya mungkin kalau yang haji, ya dan seterusnya itu kita bisa ngukur lah ya, sholat itu apakah dilakukan benar-benar karena Allah atau lepas kewajiban, kan begitu. Tepat waktu atau nunda-nunda sampai habis waktu. Atau banyak yang belum sholat juga, ngeri kan. Kemudian juga baca Quran kita sudah 1 juz sehari, atau baru selembar sehari, atau nggak baca Quran setiap hari. Tahajud kita juga mungkin kita perlu renungkan, bisa nggak setiap hari kita, atau kelewat subuh ya kan. Belum lagi dosa-dosa yang ya buka internet, yang menggibah orang lain ya, berprasangka buruk, komen-komen yang mungkin menyakitkan dan seterusnya. Nah, ini kan artinya apa? Semua itu kan tidak ada yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 malaikat ya, Raqib wa Atid ya, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Maka di sini pertanyaan yang memang perlu menjadi renungan kita ya, bahwa yakinkah kita gitu ya bahwa amal ibadah kita itu lebih berat daripada timbangan amal dosa kita ya. Nah, maka disinilah fungsinya gitu ya. Amal jariah ini punya peran yang sangat besar sekali ya, yang sangat dibutuhkan oleh siapapun ya,
ketika nanti seorang itu meninggal dunia, yang dinanti-nantikan oleh dia itu adalah berupa amal jariah. Yang apa? Mengalirkan pahala terus ya, menambah berat timbangan pahala ya, sampai nanti hari dibangkitkan di akhirat. Gitu ya. Ketika apa? Ketika amal wakafnya itu terus dipergunakan, dimanfaatkan, ya maka kebaikan pahala amal solihnya akan terus bertambah, ya timbangan amal akan terus berat, walaupun dia tidak bisa lagi beramal. Ya namanya yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi melakukan amal. Tetapi amalan yang lain sudah selesai, sholat sudah selesai, zakat selesai, ya kan, haji juga selesai, sholat tahajud selesai, baca Quran selesai. Cuma yang mengalir pahala terus adalah wakaf, ya adalah wakaf. Nah, dari mana itu? Ya karena Rasulullah bersabda, gitu ya. Dari sabda Rasulullah SAW itu ada 3 amalan, ya kan, yang mengalirkan pahala. Rasul bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu ila min thalathin." Ya. Manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Ya, dalam penjelasannya namanya sedekah jariyah itu adalah amal wakaf gitu ya. Yang kedua, ya, au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Artinya kita punya ilmu yang kita ajarkan sehingga orang mengamalkan ilmu tersebut gitu ya. Belajar dia kita bacain salat, baca Al-Qur'an atau ilmu lain lah yang memang digunakan dimanfaatkan ya oleh orang lain. Ya, selagi ilmu itu diamalkan, ya masih kita punya kesempatan mendapat pahala. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, ini memang agak berat gitu ya. Anak yang soleh ini kita harus mendidik mereka menjadi anak yang soleh, yang mereka menjaga sholatnya, yang mendoakan orang tuanya, ya. Dan usia anak juga kita juga nggak tahu gitu ya, karena ketika dia besar, dia meninggal juga pasti amalan itu akan terputus, ya, akan selesai amal ibadah itu, gitu ya. Nah maka disinilah kita penting banget punya satu amalan yang simple, yang gampang, yang mudah, ya kita bisa punya amal jariah berupa wakaf. Nah ini pertanyaan tadi yang perlu kita ulangi lagi. Kenapa setiap orang penting punya amal jariah berupa wakaf? Saya ulangi lagi, kenapa setiap orang, setiap kita, ya penting banget punya amal jariah berupa wakaf? Ya, oke, ya. Kita semua pada hakikatnya adalah semakin mendekat ke dalam kubur ya. Orang yang kemarin itu, ya orang yang kemarin meninggal itu, dia juga menyangka hal yang sama seperti kita. Ah, belum dulu lah, jangan dulu lah. Kalau boleh ya Allah, tunda dulu lah. Ya kan? Nggak ada yang tahu. Mereka yang kemarin ya meninggal dunia dan dikuburkan sekarang, itu sama prasangkanya seperti kita sekarang ini. Belum mau. Ya kan? Bapak Ibu yang hadir hari ini, ya. Ya kan? Kalau saya tanya sudah siap? Apakah kita yakin umur kita masih panjang, masih 10 tahun, masih 20 tahun lagi, gitu kan? Ya kan ada yang tahu. Ya, semua orang bersangka seperti itu. Tapi pada hakikatnya kita ini benar-benar hanya menunggu saja satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Semua orang pasti akan masuk ke alam kubur. Tempat yang sempit ya, nggak ada yang kita bawa. Nggak ada yang kita bawa. Cuma kain kafan. Ya, cuma kain kafan. Ya, kita kan melihat sendiri ya, orang-orang yang masuk kuburan itu ya kain kafan yang dibawa. Ya kan? Maka siapapun sama gitu lah. Gitu. Jadi inilah pentingnya kita menyiapkan amal jariah berupa wakaf. Pada hakikatnya sebanyak apapun harta kita, kalau itu tidak berguna untuk agama Allah, tidak berguna untuk wakaf, tidak berguna untuk akhirat, itu adalah sia-sia pada hakikatnya. Kenapa? Ya, karena tidak berguna buat kita, buat menemani kita nanti di kuburan ini, gitu ya. Nah, sedangkan ya keinginan terbesar ya orang yang telah meninggal dunia itu adalah bisa berwakaf. Ya. Kok bisa seperti itu ya? Keinginan terbesar orang yang meninggal dunia adalah mereka ingin berwakaf. Apakah seperti itu? Ya. Seperti itulah Al-Quran menggambarkan. Gitu ya. Al-Quran kan adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah yang pasti benar adanya. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun dijelaskan ya, orangnya akan berkata ya, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu min sholihin. Kalau sekiranya ya dia berkata sambil menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sekejap saja ya. Ila ajalin qarib ya, itu tuh sebentar saja ya, sedikit waktunya lagi ya. Maka apa? Fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Sedekah ini sedekah jariah ya. Yaitu dalam bahasa Indonesia disebut wakaf. Ya, sedekah jariah berupa wakaf, dan aku termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh. Nah, ini keinginan siapapun yang di alam kubur, yang hari ini sudah di bawah tanah, ya
sudah meninggal dunia, kalau ditanya, ya ini jawabannya. Ya karena ini Al-Quran menggambarkan, mereka bukan bangun ke dunia untuk sholat lagi, enggak. Pengen ke Mekah, enggak. Ya, pengen baca Quran, enggak. Ya, yang mereka inginkan satu aja, berwakaf. Ya, itu artinya apa? Wakaf ini penting sekali. Ya, karena keinginan siapapun yang nanti meninggal dunia dan di alam kubur yang sudah meninggal dunia, keinginan cuma satu aja, balik ke dunia, bisa berwakaf. Ya, maka kita bahas wakaf hari ini. Nah, yang kedua, ya pertanyaannya adalah, tadi diri kita pribadi. Yang kedua adalah setiap keluarga itu penting punya amal jari berwakaf. Kenapa sih setiap keluarga itu penting punya amal jari berwakaf? Kita sama-sama tahu ya, hidup kita itu terlalu sendiri itu nggak enak. Ya, di dunia aja sendiri itu nggak enak, apalagi di surga. Gitu ya. Kalau kita hidup di dunia sendirian, ya nggak ada keluarga, nggak ada, aduh sedihnya ya. Kita ditinggal oleh orang yang kita sayang itu ada sedih ya. Apalagi kalau di surga itu tingkatan surga kita berbeda-beda. Dan yang menyedihkan adalah kalau ada yang di surga, ada yang di neraka. Itu ya Allah, ya nggak kebayang kita ya. Itu kita minta sama Allah udah nggak bisa. Gitu ya. Rasulullah aja minta pamannya untuk apa namanya diringankan siksanya udah nggak bisa. Ya kan begitu. Ya kan? Apalagi kita manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia minta sama Allah untuk pamannya yang mendapatkan siksa terendah, menginjak terompa, yang langsung otaknya mendidih karena saking panasnya itu, ya itu nggak bisa diringankan, nggak bisa. Gitu ya. Apalagi kita, bukan nabi, bukan ulama, bukan syuhada, bukan orang-orang yang salih, ya minta sama Allah, ya Allah, selamatkan pasanganku, anakku, ibuku, keluargaku dari siksa neraka, nggak bisa. Maka mumpung masih di dunia, masih ada amalan yang bisa kita lakukan, yaitu amal jariah sekeluarga. Gitu ya. Nah, jadi amal jariah ini, wakaf ini sekeluarga. Bukan cuma kita sendiri 5 juta, 10 juta. Enggak, kita bisa berwakaf melalui program kuantum ini. Nanti kita akan jelaskan ya, berwakaf 1 miliar. Bisa sekeluarga. Artinya apa? 100 juta buat orang tua, 100 juta buat mertua, 100 juta buat suami, 100 juta buat istri, 100 juta buat anak. Itu jadi masjid, jadi kelas, jadi ruang guru, ruang belajar. Itu luar biasa. Nah, caranya ada gitu ya. Nah, cara berwakaf sekeluarga itulah melalui cara kuantum wakaf hari ini akan kita bahas gitu ya. Apa itu wakaf? Nah, kita jelaskan sedikit ya apa itu wakaf. Ya, wakaf adalah ya menyerahkan sebagian harta. Ini sebagian ya. Karena memang seluruh harta juga nggak boleh dibawa wakaf itu. Ya, Rasulullah melarang. Dalam hadis itu dilarang ya bahwa suatu ketika sahabat Abu Waqqas datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku serahkan seluruh hartaku ya untuk Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah nggak boleh. Ya, datang lagi dia setengah, nggak boleh juga. 2/3 nggak boleh, sepertiga yang diperbolehkan. Akhirnya diizinkan ya. Dan kata-kata Rasulullah SAW adalah engkau tinggalkan keluargamu itu berkecukupan. Tidak meminta-minta pada orang lain itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka nanti jadi beban orang lain. Meminta-minta pada orang lain. Itu artinya wakaf ini hanya sebagian harta ya. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan selama-lamanya ya. Atau untuk jangka waktu tertentu ya. Untuk wakaf berjangka seperti itu ya, sesuai dengan kepentingannya guna apa, keperluan ibadah ya, dipakai untuk ibadah atau untuk kemaslahatan umum, nggak harus ibadah ya, untuk kemaslahatan seperti rumah sakit ya, sumur ya, apalagi yang umpamanya jalan bisa juga ya. Nah, wakaf ini adalah menyerahkan harta yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan lagi buat Allah Subhanahu wa taala yang dimanfaatkan untuk umat gitu ya. Nah, itu wakaf. Ya, kita serahkan kembali kepada Allah apa yang Allah titipkan kepada kita dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Nah, itu yang disebut dengan wakaf, ya. Nah, wakaf adalah sebuah amalan dalam Islam yaitu menyalurkan penyalur harta ini ya untuk kepentingan masyarakat dan kita itu mendapat pahala yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Maka wakaf ini berbeda dengan sedekah biasa. Ya, kalau sedekah biasa itu tidak perlu rukun, ya sedekah sudah sedekah aja. Tapi kalau wakaf ini ada ketentuannya, yaitu ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang berwakaf itu sendiri. Kedua adalah mauquf, harta yang diwakafkan itu dalam bentuk apa, ya. Yang ketiga mauquf alaih, nanti ada yang menerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Ya, buat apa? Buat yang belajar agama, mungkin buat guru-guru atau buat yang miskin, buat duafa, buat anak yatim, ya buat siapapun gitu ya, nanti akan menerima manfaat dari wakaf tersebut. Nah, adanya nazir. Ya, nazir ini adalah sebuah lembaga yang mengelola harta wakaf. Itu disebut dengan nazir, ya. Ada yang namanya ikrar wakaf. Apa itu ikrar wakaf? Yaitu sebuah pernyataan untuk berwakaf, gitu ya. Nah, inilah yang membedakannya. Ya, menyatakan dengan lisan atau tulisan dan yang mengikrarkan menyebutkan bahwa saya pada hari ini mewakafkan uang saya senilai 1 miliar kepada lembaga ini untuk dikelola ya untuk menjadi wakaf produktif, untuk menjadi wakaf sekolah, untuk menjadi wakaf masjid dan seterusnya seperti itu. Jadi ada ikrar yang kita
lakukan ya. Ini yang disebut dengan wakaf. Nah, kita perlu mengetahui sedikit contoh kekuatan wakaf negara Islam. Sejarah Islam ini sudah luar biasa sekali ya. Dicontohkan yang pertama kali Rasulullah SAW ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi ya. Sejarah yang sama-sama kita tahu, masjid yang indah ini, masjid yang bagus ini ya adalah masjid yang dibangun Rasulullah SAW waktu datang ke Madinah ya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali? Yaitu Rasulullah membeli tanah ya dari dua anak yatim, lalu tanah itu dia wakafkan dan dibangun masjid. Itu luar biasa gitu ya. Jadi ini amalan yang apa namanya dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW ya. Wakaf melalui uang juga kan, Rasulullah beli tanah ya kan, beli tanah, kemudian tanahnya diwakafkan ya kan, dibangun masjid. Dan penduduk Madinah juga yang tinggal di Madinah mewakafkan tanahnya ya untuk perluasan masjid dan seterusnya ya. Sampai saat ini tanah wakaf yang Masjid Nabawi ini sangat luas sekali ya. Begitu juga Masjid Kuba ya. Masjid Kuba masjid yang pertama ya. Masjid Nabawi itu masjid yang kedua. Jadi Masjid Kuba ini ketika Rasul datang ke Madinah, bangun Masjid Kuba dulu juga di atas tanah wakaf ya. Yang dulunya tempat penjemuran kurma itu ya. Diceritakan sejarahnya Masjid Kuba ini kan dulunya kurma itu dijemur ya di situ. Ya, biar apa? Biar awet. Nanti bisa dimakan di musim yang tidak ada kurma. Nah, Masjid Kuba juga dibangun dari sana wakaf. Yang masjid ini fadilahnya bagi siapa yang datang ke masjid ini, siapapun yang pernah umroh haji pasti tahu ya, yaitu dapat pahala umroh. Ya, itulah keutamaan yang Allah kasih pada Masjid Kuba ini. Orang datang sengaja sholat dan Masjid Kuba dapat pahala umroh. Dan ini juga masjid yang dibangun dengan wakaf. Ya. Nah, sahabat Rasulullah yang lain juga ada namanya Umar bin Khattab ya, berwakaf kebun kurma, ini luar biasa. Luas sekali kebun kurmanya yang beliau berikan ya untuk umat. Hasilnya, keuntungannya, udah dia bukan buat keluarganya, bukan buat ahli warisnya ya, dan tidak dijual, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat ya. Juga ada Utsman bin Affan ya. Kita tahu ya, orang kaya raya ini ya yang sampai saat ini rekeningnya ada di Madinah ya, berwakafnya bukan cuma sumur sebenarnya, dia berwakaf uang juga banyak sekali ya pada masa Rasulullah SAW. Ya, ini cerita yang masyhurnya adalah dia membeli tanah dari orang Yahudi, membeli sumur ya, yang dijual dari orang Yahudi pada waktu itu, ya, yang awalnya hanya belinya per hari gitu gantian kepemilikannya, tapi Utsman luar biasa ya, di hari yang kepemilikan Utsman dia wakafin, dia serahkan untuk penduduk Madinah ambil airnya gratis, nggak usah dibeli. Ya, akhirnya orang Yahudi nggak laku ya di hari berikutnya karena mereka sudah ambil air untuk 2 hari. Itu ya, akhirnya dia bilang, ya Utsman beli aja semua. Nah, dibelilah oleh Utsman semua, diwakafkan untuk kaum muslimin ya. Di samping itu ada kebun-kebun kurma ya. Nah, kalau di Madinah itu namanya Bi'r Utsman ya, Mazra'ah Bi'r Utsman di daerah Sultanah namanya. Apa namanya? Itu ada kebun kurma yang sampai hari ini masih ada ya. Tapi sumurnya udah ditutup, sudah nggak ada lagi. Tapi keuntungan dari kebun kurma itu sampai sekarang masih dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Luar biasa ya, kebayang kita bagaimana pahala Utsman ini sampai hari ini luar biasa banget ya. Orang kaya benar-benar kaya itu. Gitu ya. Kayanya yang manfaat buat umat luar biasa. Nah, Al-Azhar ya, ini kan dibangun pada dinasti Fatimiyah. Yang awalnya dibangun jami yaitu Masjid Al-Azhar ya, kemudian diwakafkan ya, kemudian apa ya, didirikanlah kampus di sana yang disebut dengan kampus Al-Azhar, sudah 1000 tahun lebih ya, 1118 tahun kalau nggak salah ya umurnya ya. Ini mahasiswa, orang-orang yang kuliah di sana menuntut ilmu itu gratis ya. Kok bisa gratis ya? Ya dari wakaf. Wakaf dikelola dengan baik sehingga bisa membiayai itu semua, membiayai makannya, membiayai gaji dosennya, membiayai gedungnya dan seterusnya, itu dari wakaf. Luar biasa sekali ya. Nah, yang tidak kalah hebatnya ya pada zaman modern yaitu adalah wakaf dari Raja Abdul Aziz ya. Raja Abdul Aziz adalah punya tanah ya kan. Ya namanya raja. Ya, tanah di Masjidil Haram itu sekitarannya itu adalah miliknya raja ya. Nah, hotel yang berdiri di atasnya yaitu salah satunya adalah Hotel Fairmont ya, Hotel Raffles, Hotel Swiss Hotel, ya Hotel Zamzam, ya Rutana, ya. Hotel-hotel ini nyewa gitu ya. Ya, yang sering disebut dengan Tower Zamzam ini ya, sewa. Jadi sewa pada pemerintah Arab Saudi gitu ya. Untuk apa? Ya untuk dibangun hotel di atasnya kan. Nah, keuntungannya itu untuk apa? Untuk membiayai ya operasional kegiatan Masjidil Haram ini. Orang yang bekerja di situ sebagai tukang pel ya, ngurusin Zamzam, imamnya, security-nya itu dapat gajinya dari keuntungan hotel ini. Itu kan luar biasa sekali itu ya. Luar biasa pahalanya mengalir untuk raja ini ya, dari wakafnya yang sampai saat ini masih berjalan ya. Nah, yang tidak kalah keren ya, ini ada orang Indonesia asal Aceh, Sebuga namanya ya, Sebuga Al-Aci ya, Al-Aceh ya. Punya tanah di Mekah, orang kaya ya. Punya tanah di Mekah banyak lagi tanahnya ya.
Nah, tanahnya ini dalam wakaf wasiatnya, ya itu ada wakaf wasiat namanya. Dia berwasiat dalam dalam surat tersebut, ya. Dia mewasiatkan ya bahwa dalam wasiat tersebut dia mengatakan salah satunya dalam bunyi wasiat itu, ya dalam berbahasa Arab wasiatnya, ya keuntungan yang nanti diterima dari wakaf ini, ya yang terima manfaat wakafnya siapa? Salah satunya adalah orang asal Aceh, ya gitu ya. Orang asal Aceh pergi haji, ya itu nanti akan diberikan uang ya, dari keuntungan ini. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu sekitar kalau dirupiahkan tuh per orang asal Aceh itu 5 juta. Gitu ya. Dan juga bagi pelajar-pelajar asal bukan hanya Aceh kalau pelajar ya, Asia pada umumnya juga berhak mendapatkan uang ya dari wakaf Syekh Buga ini. Ini luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya buat kita semua hari ini yang hadir ya. Tadi kita sudah bahas kenapa penting kita punya wakaf gitu ya. Dan sebagaimana sejarah wakaf yang luar biasa sekali. Pengen nggak sih? Ya, ada nggak terdetik dalam hati kita pengen punya wakaf? Ya, bisa berwakaf masjid, rumah sakit, ya, membiayai pesantren, wakaf perkebunan dan seterusnya. Yang itu kita tahu, itu nggak mungkin kita wakaf cuma 100.000, 200.000 kan? Nggak mungkin kita berwakafnya 10 juta, 20 juta kan? Mesti bisa berwakaf 100 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar. Bisa kita berwakaf untuk itu. Bangun masjid 1 miliar. Itu masih kecil juga gitu ya. Dengan rumah kita aja bisa berapa miliar tuh? Ya bisa 5 miliar, bisa 10 miliar kan? Ya kan rumah sakit nggak mungkin cuma 10-20 miliar. Gitu ya. Maka disinilah kita perlu ya bagaimana caranya berlomba-lomba bisa punya wakaf ratusan juta bahkan miliaran. Nah, ini yang menjadi fokus kita gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tanah wakaf yang tadi begitu luas bisa maksimal dan kita bisa berwakaf sekeluarga karena kita wakafnya ratusan juta bahkan miliaran. Nah, kalau hari ini ya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini ada ya yang punya uang ya 500 juta ke atas lah ya. Ayo hari ini. Itu ada tanah kosong ya di beberapa tempat. Keluarin yuk Bu. 500 juta ya berwakaf hari ini. Terima nggak tantangan ini? Gitu ya. Ya. Terima nggak kira-kira? Ya, diwakafkan hari ini. Ya, belum tentu gitu ya. Aduh, zaman Covid kayak gini bisnis turun gitu ya. Keperluan masih banyak ya. Anak belum kuliah, masih mau umroh, masih mau haji, masih mau macam-macam ya keinginan kita ya untuk tidak jadi berwakaf hari ini. Gitu ya. Tapi nah tenang ya. Kita ada cara ya. Suatu hari nanti kita tetap bisa berwakaf 500 juta. Bahkan 1 miliar ya. Bahkan ada yang berwakaf 10 miliar, ada. Ya. Ada. Asal tahu caranya, kan begitu. Nah, caranya gimana? Ya, agar kita bisa berwakaf 200 juta atau 500 juta, ya. Gimana caranya? Cara pertama yang biasa dilakukan adalah, ya, itu sederhana deh. Kalau kita mau saja, ya, cuma 1 juta aja sebulan kita keluarin deh, ya. Kita keluarin 1 juta sebulan, ya. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, terus ya bulan keempat, bulan kelima, keenam, kita cicil terus sampai 500 bulan 1 juta, ya. Artinya apa? 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta dong, ya kan? Itu butuh waktu 500 bulan. 500 bulan itu 41 tahun, 6 bulan. Ya, kalau hari ini usia kita udah 50 tahun, itu usia 91 tahun baru terkumpul. Nyampe nggak? Jamin nggak usia kita sampai 90 tahun? Jamin nggak kita masih ada uang? Jamin nggak kehidupan kita masih baik-baik saja? Jamin nggak kita masih ada umur? Ya, nah maka ini cara biasa ini, ya. Cara lama, cara manual, cara yang nggak efektif. Kita pakai cara ini untuk nyisikan per bulan untuk ngumpulin sampai 500 bulan. Ya cara kuno lah, cara lama. Ya, lah kalau baru berjalan 3 bulan meninggal, baru 3 juta wakafnya. Nggak sampai berwakaf 500 juta. Nah, tapi ada cara nih. Ya, cara melalui kuantum yang hari ini kami mau sharing. Ya, buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita cukup 30.000, 50.000 per hari. Ya, nggak harus nunggu 500 bulan deh. Bisa berwakaf 500 juta. Ya. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita bisa berwakaf nilainya ratusan juta bahkan miliaran ya secara terencana dan pasti. Poinnya secara terencana dan pasti, gitu ya. Yaitu dengan cara kuantum wakaf. Ya, apa itu cara kuantum wakaf? Nah, cara kuantum wakaf ini adalah kita ikut program Repro Syariah Alisha nama programnya. Ya, caranya sama. Ya, bulan pertama cuma 1 juta aja kita sisihkan. Ya. Nah, dengan kita menyisihkan 1 juta sebulan ini, kita sudah bisa berwakaf 500 juta. Kita langsung ikrarkan. Jadi ada nilai 500 juta yang sudah siap. Ya. Jadi dengan program ini, kita ikut program Repro Syariah 1 juta sebulan. Nilai wakafnya 500 juta sudah siap. Dan kita bisa langsung melakukan ikrar wakaf. Ya. Ikrar wakaf yang menyatakan bahwa nilai 500 juta ini kita akan wakafkan kepada lembaga nazir yang kita tunjuk.
ya. Al-Azhar boleh, dompet duafa boleh, rumah wakaf boleh, i-wakaf boleh, ya, kemudian badan wakaf mandiri, ini yatim mandiri boleh, wakaf ikadi boleh, wakaf kampung Mafiro boleh, wakaf yakesma boleh. Ya, ini udah kerjasama ya dengan program kita. Nah, lalu bulan kedua kita ikut aja lagi programnya, ya. Ya kan? Bulan kedua kita lakukan lagi iuran tabaruk kita 1 juta. Bulan ketiga 1 juta, bulan keempat wallah ya. Kaget kita nggak tahu COVID lah, tabrak mobil lah, kanker lah, ya kan nggak tahu sakit itu macam-macam gitu kan. Meninggal dunia, ya. Pada saat kita meninggal dunia ini, ya wakaf kita langsung, ya. Kita nggak perlu khawatir, wakaf kita langsung diserahkan kepada nazir yang tadi, ya, kita tetap bisa berwakaf 500 juta. Ya. Nazir-nazir inilah yang nanti akan mengelola dana 500 juta kita. Ya, itu kalau tadi niat kita wakafnya 500 juta. Artinya kalau kita mau 1 miliar, 10 miliar bisa, tinggal nanti kita ikut aja program yang 10 juta itu seperti apa, yang 10 miliar seperti apa, yang 1 miliar seperti apa, seperti itu. Ya. Nah, nazir inilah yang nanti akan menjalankan amanah wakaf kita. Ya, karena setiap nazir punya program berbeda-beda gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang apa program-program mereka. Kita mau ikut wakaf yang mana gitu ya. Oke. Ini programnya. Pak Waki bisa 38 tahun contoh ya. Ikut program Revolusi Syariah ini menyisikan 1 juta per bulan dengan ikut iuran tabaruk bersama peserta lainnya gitu ya. Jadi yang peserta anggota ini kan bukan kita doang ya. Banyak ya, ada ratusan ribu orang yang ikut bersama-sama dalam program tabaruk ini. Nah, bulan pertama, kedua, ketiga, seperti yang tadi ya, di bulan keempat meninggal dunia. Maka pada saat inilah ya, Bapak Wakif ini akan diberikan uang sebesar 1 miliar. Ya, 1 miliar bukan 500 juta ya. Kenapa? Ya karena di situ ada pembagian nantinya. Ya, ada menjadi hak buat ahli waris berupa warisan dan ada yang diwakafkan. Nah, berdasarkan kepada fatwa tentunya ya, ada fatwanya dan berdasarkan hadis tadi tidak boleh semuanya diwakafkan 1 miliar. Ya, dia harus ada buat ahli waris juga yang disisihkan seperti itu. Jadi dia bisa berwakaf 450 juta. Ya, kalau mau digenap 500 juta nanti silakan saja ya dengan persetujuan ahli waris tentunya. Ya. Nah, inilah nazir-nazir wakaf yang tadi saya sebutkan ya, dan apa programnya mereka. Nah, ini kita bisa buat rumah sakit ya, 500 juta kita sumbangkan ke rumah sakit buat dompet duafa untuk membiayai rumah sakitnya, membeli alat-alat kesehatan, ya buat kamar rumah sakit dan seterusnya. Yang sekarang dompet duafa lagi membangun rumah sakit lain gitu ya. Ada rumah sakit yang baru dibangun juga. Ya, kemudian juga buat Al-Azhar juga bisa. Ya, kita buat pendidikan boleh, ya buat masjid boleh, buat sumur bor boleh, buat wakaf mobil jenazah juga boleh. Gitu ya. Wakaf Al-Qur'an juga bisa kita lakukan. Ya, dari uang tadi kan banyak banget ya. Nah, kalau kita mau support sekolah-sekolah di daerah pulau-pulau NTT gitu ya. Ini ada wakaf melalui rumah wakaf ya. Air bersih di sana yang kurang, ya wakaf perkebunan, wakaf sekolah. Ini kita bisa support program-program ini ya. Atau kita mau wakaf sumur ya. Programnya iwakaf rata-rata banyak wakaf sumur ya dan wakaf klinik ya. Walaupun dia juga ada program wakaf yang lain, kita bisa lakukan. Ya, banyak sekali orang yang membutuhkan wakaf hemodialisa gitu ya, cuci darah. Ini bisa ya kita lakukan support mereka dengan menyerahkan wakaf kita tadi. Nah, juga ada wakaf ikadi. Nah, ini menarik wakaf ikadi ini, Ikatan Dai Indonesia, mereka punya program 1000 masjid ya. Punya cabang di seluruh Indonesia di 33 provinsi ya. Dan mereka membangun masjid di daerah-daerah yang masih belum ada banyak masjidnya gitu ya. Masjid yang mereka bangun ini rata-rata biayanya 200 sampai 300 juta saja. Gitu ya, karena dibangun di daerah kecil, sederhana, tetapi apa? Ya, disiapkan imam, ya, disiapkan khatib, disiapkan programnya. Jadi masjidnya semarak. Jangan sampai yang terjadi adalah ya bangun masjid tetapi nggak ada orang sholat. Ya, itu kan sia-sia. Pengen dapat pahala dari orang yang sholat, beribadah, ngaji, mahfal Al-Quran di situ, tetapi ternyata nggak dapat. Kenapa? Masjidnya nggak ada yang isi, nggak ada yang datang, nggak ada yang pengajian, nggak ada kegiatan. Nah, tetapi kalau pengen benar-benar berwakaf masjid, kita ikrar nanti. Ya, kita ikrar kepada IKADI. Ya, nanti kita akan datang ke lembaga IKADI, kita datang, kita bilang, kita mau berwakaf 500 juta ya untuk masjid di IKADI, bisa itu kita lakukan seperti itu. Ya, nah. Atau wakaf perguruan tinggi. Ya, ini lembaga nazir yang sama-sama sudah kita kerjasama juga, bisa ya. Ini juga ada rumah tahfidz di Karawang, di Palu, di Kepri ya. Kemudian juga ada wakaf produktif yang dijalankan oleh wakaf Yakesma ini ya. Kemudian juga ada wakaf yatim mandiri. Nah, ini juga kita kerjasama ya. Salah satu direktur wakafnya adalah Pak Rudi juga sebagai duta wakaf juga ya. Bagaimana kita bisa mensupport anak yatim ya, menyediakan rumah buat anak yatim gitu ya. Kemudian kita membiayai sekolahnya mereka, pendidikan mereka sehingga mereka menjadi mandiri. Dari mana? Wakaf ini bisa membantu mereka.
gitu ya. Nah, ini salah satu nazir wakaf juga yang kerjasama dengan kita, ya. Nah, juga wakaf Maghfirah, ya. Ini di Kampung Maghfirah, ya, yang didirikan oleh Ustadz Ahmad Hatta. Ya, saya sebagai duta wakaf Kampung Maghfirah juga mengajak, ya, untuk berwakaf ke sini. Apa istimewa wakaf di sini? Ya, di sini Kampung Maghfirah mencetak guru-guru, ya, mencetak dai, mencetak ulama, ya, yang mereka ini gratis kuliahnya, ya. Kok bisa gratis? Bisa, ya. Dari mana? Ya, dari dana wakaf tentunya gitu ya, dibangunkan masjid, dibangunkan sekolah, dibangunkan tempat tinggal mereka, ya, membiayai kegiatan mereka itu dari dana infak, sedekah dan wakaf tentunya, ya. Dan mereka kuliah gratis. Nanti mereka menjadi ulama, menjadi dai, bisa mengajarkan kembali, ya, Al-Qur'an, mengajarkan sholat, mengajarkan apa namanya nilai-nilai agama, ya, yang memang disiapkan oleh Ustadz Hatta. Ya, ini kita bisa support juga melalui wakaf program Kampung Maghfirah. Ya. Nah, ini yang kita lakukan juga, ya. Selain kita menghimpun wakaf tunai, wakaf berjangka, dan juga ini wakaf melalui kuantum, ya. Wakaf kuantum ini anak muda kayak di sini usia baru 26 atau 28 tahun, ya, bisa menyerahkan nilai wakafnya 450 juta, ya. Ini juga Ibu Mila, ya, 225 juta buat wakaf pendidikan, ya, ke Kampung Maghfirah, langsung diserahkan kepada Ustadz Ahmad Hatta. Nah, ini saya cepatkan aja, ya, karena ini videonya nanti lama. Saya langsung 3 menit, dan takutnya kelamaan nontonnya, ya, kita langsung sini aja. Ya. Apa keistimewaan program kuantum ini? Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, ya. Tadi kan kita bisa berwakaf langsung tuh 500 juta, 1 miliar dengan program kuantum ini. Yang pertama adalah kita sebagai orang yang berwakaf itu tenang batinnya. Kenapa bisa kita tenang batin? Baru ikut iuran sejuta, kita sudah punya wakaf 1 miliar. Itu kan tenang kita. Kenapa? Anytime, ya. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Bener nggak? Anytime gitu ya. Kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala kapanpun, gitu kan. Paling nggak kita sudah tenang batin kita. Ada wakaf tuh 1 miliar sudah saya ikrarkan, sudah saya amanahkan kepada nazir wakaf yang saya tunjuk sebelumnya, gitu ya. Dan ahli waris kita sudah punya warisan juga. Karena program ini kan dua hal, yaitu program wakaf dan waris bersamaan. Ya, wakaf 1 miliar, waris 1,2 miliar, gitu. Wakaf 400 juta, ya waris 500 juta gitu. Nah, ini sudah polanya memang seperti itu, ya. Jadi wakaf dan waris secara berbarengan. Jadi apa? Untuk akhirat kita sudah tenang, ya. Untuk dunia keluarga kita juga sudah tenang, sudah punya jaminan warisan, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini apa namanya, Pak Wahyu, ya, ikut program wakaf, ya, melalui Repro Alian Syariah ini, ya, 750 juta. Wah, banyak sekali, ya. Bu Dian juga, ya, menyiapkan buat anaknya, ya. Jadi lebih tenang, dia sudah menyiapkan buat arisan dan buat wakaf buat keluarganya. Yang kedua adalah membantu dan membantu para wakif merencanakan dan menciptakan orang sejak dini. Jadi wakaf itu langsung ada sejak dini. Nggak harus nunggu kaya dulu, nggak harus punya duit banyak dulu, nggak harus kita tua dulu, tapi pada saat kita ikut program itu dana wakaf sudah langsung tersedia, gitu ya. Nah, ini Bu Nur, 30.000 aja per hari. Itu kan 900.000 sebulan. Ya, hampir 1 juta lah. Tapi kok dia bisa wakaf 1 miliar? Bisa, karena program kuantum ini memungkinkan untuk itu. Gitu ya. Nah, Ibu Tia, ya, 500 juta. Ya, ini kan 30.000. Ibu-ibu loh. Ya, uang belanjanya aja yang dia sisihkan. Ya, 30.000 per hari. Bisa loh, berapa 500 juta. Ya. Nah, yang ketiga tadi yang saya sampaikan di awal, ya, bahwa program ini bisa berwakaf atas nama almarhum dan almarhumah. Gitu ya. Jadi kita nanti wasiat wakafnya nanti kita sebutkan siapa aja orang-orang yang akan mendapatkan pahala jariah dari wakaf ini. Umpama wakaf 1 miliar kayak Pak Bobi Jamaah Maghfirah juga, ya, kemarin diambil program wakaf yang 1,850 juta per bulan gitu ya. Dia masih muda 38 tahun bisa punya nilai wakaf 1 miliar, warisannya 1,2 miliar. Ya, 1 miliarnya buat siapa aja saya tanya? Buat mertua, ya, Bapak Ibu, ya, anak, istri, ya, 1 miliar masing-masing 100 juta. Itu bisa. Jadi, semuanya kebagian pahala jariah. Tujuannya apa tadi? Yang saya sampaikan di awal. Biar bersama-sama di surga. Gitu ya. Nah, ini contoh Ibu kelas suara nih. Wakafnya 2 miliar loh. Ya, seorang notaris. Ya, dengan program kuantum ini dia bisa berwakaf 2 miliar. Ya, sebagai hadiah buat orang tuanya dan buat dirinya juga. Ya. Ya, dia milenial, Aditya, 23 tahun wakaf 1 miliar. Siapa sangka gitu ya. Ikut program hanya 500.000 per bulan. Ya, tapi bisa ikut nilai wakafnya 1 miliar yang diniatkan untuk orang tuanya juga, gitu ya. Maulvi 21 tahun. Mau loh, anak milenial muda udah mikirin buat akhiratnya, buat keluarganya, buat orang tuanya, ya, dengan menyiapkan nilai wakaf 750 juta melalui program kuantum ini. Nah, yang keempat adalah membantu wakif beraset wakaf, berwakaf aset, ya, rumah, kendaraan tanpa harus kehilangan aset tersebut. Jadi nggak perlu kita istilahnya
menjual dulu aset kita untuk berwakaf, nggak perlu. Gitu ya, menjual mobil untuk diwakafkan nggak perlu, jual rumah untuk diwakafkan nggak perlu. Ikut aja program ini, ya, kita senilai harga aset kita. Umpama harga aset kita 1 miliar, 2 miliar, ini kita ikut yang program yang 2 miliar. Jadi aset kita tetap ada, ya, wakaf kita juga ada, gitu. Nah, ini menarik, ya. Nah, ini juga Ustadz Syarifuddin, ya, wakafnya 1 miliar buat Al-Hikmah, ya. Juga ini Ustadz Mardianto, anggota DPRD PKS di Bogor, ya, wakafnya 5 miliar. Kenapa? Dia punya tanah yang memang nanti akan dibangun masjid dan rumah tahfidz buat menjadi amal jariahnya dia nanti, ya. Nah, juga kita bisa menentukan siapa nazir wakaf kita, ya. Kita tunjuk nih buat program apa, ya, buat yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Kalau kita pengen rumah sakit, kalau kita pengen anak yatim, kalau kita pengen masjid, kalau kita pengen dakwah dan pendidikan, kalau kita pengen sekolah sumur dan seterusnya, itu nazir-nazir wakafnya sudah ada. Tinggal nanti dalam ikrar wakaf kita, ya, kita tentukan ke mana, ya, yang akan menjadi nazir mengelola wakaf kita. Ya, nah ini contoh salah satu jamaah Mafiro, ya Ibu Sari, ini luar biasa, ya Ibu Sari ini, ya, wakaf tunai iya, wakaf berjangka iya, ya. Sekarang wakaf wasiat juga melalui kuantum wakaf juga dia lakukan, ya. Nilai wakafnya 10 juta. Usia baru 40 tahun, ya. 41 tahun kalau nggak salah, ya. Ikut iuran wakaf tabaruk ini cuma 500.000 loh per bulan, tapi nilai wakafnya 250 juta, enggak, 500 juta nilai wakafnya. Ada 500 juta nilainya, 250 juta buat ahli waris dua anaknya, dan 250 juta diserahkan kepada Mafiro dalam wakaf wasiat yang nanti akan dikelola oleh Kampung Mafiro melalui Ustadz Ahmad Hatta, ya. Kemudian juga Ibu Mira, ya, Ibu Mira kami ini ya Mafiro juga, ya, 500.000 juga, ya. Dia berwakaf 250 juta. Artinya begini ya Bapak Ibu, ya 500.000 kita sisihkan itu kan nggak berat sama sekali, ya. Tetapi nilai wakafnya diniatkan buat sekeluarga 250 juta. Diamanahkan langsung, diserahkan wasiatnya ini kepada Kampung Mafiro. Nah, ini juga Ustadz Kamrizal, ya. Dia punya yayasan sendiri, Arisalah di Padang. Boleh nggak? Boleh. Kemanapun kita mau serahkan, ya silakan kepada lembaga kita sendiri kalau kita memang punya, ya, yang amanah untuk mengelolanya nanti. Kemudian juga nih juga Ustadz Firman, ya, ini ternyata temannya Ustadz Hatta juga, dia punya pesantren di Padang, ya. Dia berwakaf untuk pesantrennya 650 juta. Nah, ini ada tabel. Nah, jadi ini gambaran aja, ya, biar kita punya gambaran. Kalau hari ini ada Bapak Ibu usianya anggaplah, ya, 51-55 tahun deh. Ya, itu 41.000 loh. Starbucks aja masih lebih mahalan Starbucks gitu kan. Jadi bisa berwakaf 225 juta, ya. Plus bisa meninggalkan warisan 275 juta itu dengan hanya 41.000, ya, per hari. Ya, kalau diperbulankan cuma 1,2 juta lah. Nggak besar juga gitu, tapi nilai wakafnya dan warisnya luar biasa, ya. Atau, ya, kalau mau berwakaf 450 juta, ya, setengah miliar lah, anggaplah, ya. Ini cuma 2,5 juta loh per bulan. Nah, ini kemarin ada Pak Kasmen, ya, alhamdulillah ikut program yang ini nih, ya, usianya dari 55 atau 56 gitu, ya. Ikut programnya 2,5 juta, Pak Kasmen 400 juta tapi dia wakafnya buat Kampung Mafiro, ya, kemudian 600 jutanya buat ahli waris, ya, sudah dibagi buat anak dan buat anaknya dan buat istrinya, gitu, ya. Oke, kalau 1 miliar ada tabel. Nah, ini yang saya ceritakan kemarin tuh tabel di sini 1, itu yang 38-39 usianya, ya. Ini kemarin Pak Bobi nih, 1.850.000, ya, dia ambil program yang ini, ya, wakafnya 1 miliar buat keluarganya semua, 1 juta, 1 juta. Kemudian juga warisan buat istrinya dan anaknya ada 1,250 juta. Ya, luar biasa, ya, program ini. Oke. Ya, saya cepat aja. Nah, siapa partnernya? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, Bapak Ibu mungkin mulai bertanya gitu, ya. Kok bisa, ya, dengan program ini, ya, bisa berwakaf 1 miliar, ya. Emang ada? Ya, ada, karena memang sudah ada programnya. Dan siapa partnernya yang menyiapkan dana wakaf tersebut, ya. Nah, ini, ya. Ini kita sebagai partnernya yang mengelola dana tabarruk tadi dan menyiapkan wakafnya adalah instrumen keuangan syariah yang disebut dengan Allianz Syariah. Ya, ini yang punya program wakafnya, gitu, ya. Mereka punya program wakaf yang khusus dirancang untuk memungkinkan setiap orang berwakaf, gitu, ya. Jadi ini Dewan Pengawas Syariahnya Dr. Rahmat Hidayat, ya, dan Dr. Rahmat Hidayat ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia DSN untuk menjadi pengawas Dewan Syariah, mengawasi program yang ada di Allianz Syariah ini. Gitu, ya. Ini fatwanya, gitu. Jadi bukan ngada-ngada, gitu, ya. Program ngada-ngada, enggak. Memang sudah ada fatwanya, sudah ada programnya langsung yang mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, gitu, ya. Nah,
Nah, ini kenapa pilihannya Allianz Syariah? Alhamdulillah ya kita bisa tenang karena keuangan ini bagus sekali, ya aman dan tidak perlu khawatir kita bahkan uangnya bisa hilang ya karena dikelola oleh lembaga besar keuangan dunia gitu ya. Nah, ini juga videonya saya takut macet kalau saya setel ya. Kenapa di sini ini Pak Habibie yang bawa ke Indonesia ya. Jadi ini temannya ceritanya adalah Pak Habibie menceritakan di sini bahwa yang bawa Allianz ke Indonesia adalah Pak Habibie pada waktu dia kuliah di sana, dia temui temannya untuk datang ke Indonesia, bikin di Indonesia. Pada waktu itu dia awal-awalnya adalah bikin pesawat terbang gitu ya. Nah, sehingga menjadi partnernya adalah Allianz pada waktu itu dan ini perusahaan besar dunia ya. Aset kekayaannya 2,3 triliun US dollar ya. Lembaga-lembaga besar dunia, Mercy, BMW itu dananya dikelola oleh Allianz dan 130 tahun, sangat sehat dan sangat kuat sekali. Insya Allah aman ya. Nah, dan nomor satu dunia, ya nomor satu dunia, ya luar biasa untuk perusahaan yang ngelola dana-dana yang dihimpun oleh nasabah-nasabahnya ya. Nah, dia punya program wakaf gitu loh. Jadi program wakaf kalau dulu mungkin orang berpikirnya, wah cuma buat masa pensiun, buat anak-anak pendidikannya, buat kesehatan, buat sakit kritis atau tidak. Sekarang lebih berkembang lagi ya ada itu program Picur Wakaf dan sudah menggandeng nazir-nazir wakaf yang terpercaya untuk mengelola wakaf-wakaf yang disalurkan ya melalui program Picur Wakafnya Allianz Syariah ini gitu ya. Nah ini apa namanya programnya ya berkah kenapa ya karena nilainya bisa dimanfaatkan buat umat ya. Kemudian ringan, ya tentu tadi cuma 500.000, cuma 1 juta, cuma 2 juta kan ringan sekali. Tapi wakafnya besar, seperti itu. Amanah, kenapa? Kita sudah kerjasama dengan nazir-nazir yang terpercaya amanah. Insya Allah mengelola nanti nilai wakaf tersebut. Dan sumbangsi tentu kemanfaatannya buat umat gitu ya. Nah ini salah satu contoh saja kita beritahu bahwa ini sudah dicairkan dana wakafnya ya 118 juta kalau nggak salah ya ini dari salah seorang bapak yang meninggal kemudian diterima langsung oleh istrinya dan anak sulungnya ya diserahkan nilai wakafnya kepada nazir wakaf yaitu I-Wakaf inisiatif wakaf yang menjadi partner dari Allianz Syariah tadi gitu ya. Jadi ini program wakafnya adalah wakaf uang, wakaf sumur dan wakaf pembebasan lahan pesantren. Nah, itu program wakaf yang diberikan untuk lembaga ini seperti itu ya. Nah, kita hidup dunia ini cuma 3 hari ya. Kemarin yang mungkin ya mungkin ya sudah pasti nggak bisa terulang lagi ya. Dan hari inilah kesempatan kita ya. Tapi mau hari ini mau berwakaf itu godaannya berat. Kan setan nanti dulu lah, masih ada umur nanti dulu lah, masih banyak keperluan nanti dulu lah gitu itu ya. Padahal kita udah pengen niat banget untuk berwakaf gitu ya. Inilah kesempatan kita untuk berwakaf pada hari ini. Besok belum tentu ya, belum tentu kita menemuinya. Nah, jadi seperti inilah gambarannya gitu ya bahwa Allah udah kasih nikmat kita banyak banget pastinya ya dari dulu dari lahir sehingga kita punya pekerjaan, punya bisnis, punya rumah, punya kendaraan, punya aset, punya tabungan, punya deposito itu kalau dihitung itu nggak terhitung lah kita ya nikmat Allah begitu luas sekali. Nah di mana kita syukuri berapa besar ya ya yang diwakafkan berapa itu gambarannya gitu ya yang aku wakafkan kecil sekali seujung cumprit itu 500.000 1 juta itu ya itu aja berat ya ya sedangkan nikmat yang Allah kasih buat cicilan rumah buat seandainya masih nyicil gitu ya buat mobil itu gede banget gitu ya. Nah ini mungkin bisa menjadi renungan buat kita bersama ya silakan hubungi ya duta wakaf yang mungkin hari ini mengundang Bapak Ibu bagaimana cara berwakaf ratusan juta miliaran dengan cara kuantum ini ya kita akan bantu programnya dan kita nanti akan bantu Bapak Ibu untuk melakukan ikrar wakaf ya membacakan wakafnya penyerahan wakafnya kepada lembaga yang Bapak Ibu inginkan ya ingin ditunjuk di antara nazir-nazir yang tadi kita sudah jelaskan. Sekian saya rasa ya pas jam 11:03 atas segala waktu Bapak Ibu yang hari ini hadir ya Masya Allah luar biasa banyak sekali hari ini ya. Saya bacakan ada Pak Wawan ya Pak Wawan alhamdulillah nih Pak Wawan Kampung Mafiro nih ya alhamdulillah datang ya. Iya, betul. Ahlan wa sahlan ya Bu Dr. Ratna juga Kampung Mafiro mari sama-sama kita support Mafiro ya. Ustaz Hatta punya program 2040 bikin Mafiro seluruh Indonesia itu lagi butuh dana besar sekali ya. Data butuh dana kalau boleh saya sharing sedikit ya mumpung banyak Bapak Ibu dari Kampung Mafiro yang hadir hari ini ya saya mau kasih sedikit aja penjelasan bagaimana kita perlu banget membantu Ustaz Hatta menyiapkan dana wakaf ini ya sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya menyiapkan buat diri kita sendiri ya yaitu berupa wakaf. Nah ini saya mau sharing sedikit tentang program wakaf Kampung Mafiro ya.
Ya ini Bapak Ibu ya sebagai bahan informasi tambahan ya karena saya lihat Bapak orang dari Jamaah Mafiro juga mudah-mudahan bisa support kembali. Ya Pak Wawan sudah banyak support ya terima kasih Pak Wawan ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya di antara kegiatan mahasiswanya ya kegiatan ekstrakurikulernya dosen-dosennya juga banyak dari luar negeri ya dari Arab ya dan juga dari Sudan juga ada dari Syria juga ada mereka semua belajar gratis ini mahasiswa-mahasiswanya ya yang disiapkan memang untuk menjadi ustadz-ustadz menjadi duat menjadi dai ya. Ya, ini juga disiapkan juga ustazah-ustazah yang akan mengajarin nanti anak-anak kita. Ya, ke depan nanti kalau kita udah meninggal, Ustaz Hatta udah meninggal, semuanya udah meninggal, Ustaz guru-guru kita, siapa penerusnya? Ya, mereka-mereka inilah yang memang disiapkan secara gratis gitu ya. Nah, ini ada sekolahnya juga ya, mengajari anak-anak ini ya di Milbos namanya ya. Kali ini berbayar ya, tapi guru-gurunya disiapkan dari Mafiro ya. Ya, ini kegiatannya ya dan internasional ya dan mahasiswanya nanti dikirim ke Madinah kalau sudah tamat. Ini luar biasa sekali. Nah, ini programnya. Jadi dari sekolah tinggi nanti 2030 akan menjadi universitas ya. Dan ini tentu masih kita ada waktu mau persiapan sekitar berapa tahun lagi tuh? 9 tahun lagi gitu ya. Dan rencana untuk MA-nya juga ya akan didirikan 2025 untuk putri ya dan aliyahnya tahun ini lagi di program dan ini 2040 yang menjadi program besar kita nanti dari mana ya untuk menciptakan ini semua tentu kita harus himpun bakatnya dari sekarang gitu ya cara satunya dengan cara kuantum tadi ya 5 tahun 10 tahun 20 tahun lagi ya walaupun kata Ustaz Hatta dia udah nggak ada program ini harus terus berjalan dari mana dari wakaf yang kita himpun bersama ini ya dan ke depan akan menjadi badan wakaf Maghfirah ya yang nanti memang akan dikembalikan kepada umat ya akan diberikan kepada umat sehingga banyak orang-orang bisa berpendidikan gratis nanti insya Allah ya bangun akhirat yang indah di kampung Mafiro. Nah, dana yang dibutuhkan nggak sedikit juga ya. Yang kita lagi himpun 50 sampai 70 miliar. Nah, kita terus berusaha mengajak umat sebanyak-banyaknya berwakaf ya. Dan dalam waktu 2 bulan ini kita masih butuh 12 miliar ya. Nah, ini wakaf tunai ya. Silakan kalau ada yang ingin berwakaf tunai langsung cash ya tadi 100 juta, 50 juta. Silakan kalau ada ya. Atau wakaf berjangka juga bisa. Ya, ini contoh nih, ada jamaah yang 550 juta ya 1 juta juga bisa, ya 40 juta, 100 juta, ada yang langsung wakaf tunai seperti itu, ya 25 juta, ya. Nah kalau mau berwakaf berjangka bisa nih, titip dulu uangnya 5 tahun nanti dipakai, dikelola, kemudian nanti insya Allah dibalikin lagi bisa, ya. Ini wakaf berjangka, wakaf semen 10 juta, 10 juta, 100 juta, ya. Bisa seperti itu. Atau ikut tabaruk wakaf tadi. Ya, salah satu caranya yang kita lakukan tadi adalah untuk menyiapkan dana di tahun 2040. Ya, ini tadi videonya juga saya lewat aja karena agak panjang ya. Ini tadi ya programnya kita sudah serahkan kepada Kampung Mafiro tadi. Oke, itu saja ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama menyiapkan bukan sebenarnya tujuan wakaf ini bukan buat orang lain ya, bukan buat lembaga pada hakikatnya. Kalau kita berwakaf ini sebenarnya kita berpikir, "Wah, buat lembaga itu tidak." Ya, salah itu. Anggapan itu salah ya. Yang benar adalah wakaf itu untuk diri kita sendiri ya. Faman amila solihan fali nafsih. Barang siapa yang melakukan amal soleh untuk dirinya sendiri gitu ya. Karena kita tadi butuh di awal sudah saya sampaikan, materi saya di awal tadi adalah kita semua ini calon penghuni kuburan ya yang kita paling membutuhkan amal jariah berupa wakaf yang akan menemani kita nanti ya terus bertambah amal itu saat kita nanti dibangkitkan ya kita sudah punya amal jariah yang kita siapkan ya itu saja Bapak Ibu ya hari ini Masya Allah yang hadir banyak sekali ya tidak bisa saya sapa satu persatu ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua silakan hubungi langsung Duta Wakaf yang mengajak Bapak Ibu kalau pengen langsung untuk berikrar ya meniatkan untuk ikut program ini insya Allah ya sekian dari saya lebih kurang saya mohon maaf sudah jam 11:08 mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak wabarakatuh. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Zul. wabarakatuh.